Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 8. Aku pergi. Dia melangkahkan kakinya yang terlihat polos. Dia mendekati Arden hingga berdiri di samping pria yang dicintainya ini. Dia sadar satu hal. Dalam hidup kita memang pasti mencintai seseorang yang sebenarnya bukan ditakdirkan untuk kita. Tapi dia tidak akan menyesalinya suatu hari ini. Karena perasaannya ini begitu tulus. Mencintai Arden adalah hal yang tidak akan pernah dia sesali. Dia akan membuat kenangan indah untuk dia kenang sendiri, tanpa penyesalan yang ada hanya keikhlasan. Sesaat kedua mata dia dan Arden saling tatap, sampai akhirnya Arden memundurkan kursinya dan menarik dia untuk duduk di atas pangkuannya. Malam apa ini? Kenapa hadiahnya indah sekali? Tanya Arden. Kata dia akan memberikan sebuah hadiah, dan ternyata hadiahnya adalah dia. Tentu saja Arden sangat menyukai itu. Kita makan dulu, lalu makan aku sebagai penutupnya. Goda dia tersenyum manis sekali. Arden tidak tahu jika kini dia sedang memindah wajahnya untuk nanti dia kenang. Wanita nakal, balas Arden. Dia langsung saja menahan tengkuk dia dan mencium bibir wanitanya dengan kasar. Arden tidak sanggup jika harus menunggu nanti. Jadi dia langsung menikmati hadiahnya saat ini juga. Aku mencintaimu deh, ucap Arden dengan suaranya yang terengah. Dan dia pun menjawab, aku juga sangat mencintaimu, Ar. Sebuah kecupan mereka lakukan, lalu saling memeluk erat. Jam 3 dini hari Arden sudah terlelap, tapi dia malah kembali membuka matanya. Di sunyinya pertiga malam ini, dia terus menatap lekat wajah Arden. Dia tidak menangis, dia tersenyum. Selamat tinggal, Ar. Mungkin di awal perpisahan kita ini akan sangat menyakitkan, tapi suatu hari nanti pasti kita akan terbiasa. Dan di hari nanti kita bertemu lagi, semoga kita sudah sama-sama hidup dengan baik. Aku mencintaimu, sangat. Pagi datang, saat itu Arden lebih dulu membuka matanya. Bibirnya langsung tersenyum saat melihat dia di dalam dekapan. Dia mengecup kening dia. Arden sangat mencintai wanita ini. Deh, di mana dasiku yang warna hitam? Teriak Arden dari arah kamar. Sementara saat ini dia sedang berada di dapur untuk menyiapkan sarapan mereka. Dan mendengar suara Arden yang memanggil, dengan segera dia datang. Kedua tangannya masih basah, jadi dia menahan agar tidak menyentuh apapun. Apa sayang? Tanya dia. Tadi dia tidak terlalu jelas mendengar. Das yang warna hitam. Cium dulu, baru ku kasih tahu. Arden tersenyum. Dia lalu menarik pinggang dia dan mencium bibir wanitanya. Sementara dia tetap melebarkan kedua tangan, tidak ingin menyentuh Arden dengan tangannya yang basah. Arden, cium saja. Kenapa sampai leherku? Ini bonusnya. Ih, dasinya kemarin baru di laundry, belum aku keluarkan, masih di dalam plastik di lemari atas. Baiklah, Arden kembali mengecup bibir dia, setelahnya dia cari sendiri dasi itu. Sementara dia kembali ke dapur. 10 menit kemudian, semua masakan dia tersaji di atas meja. Arden juga sudah menghampirinya. Mereka berdua duduk berdampingan dan sarapan bersama. Besok akhir pekan, ayo kita pergi keluar. Benarkah? Saut dia antusias, dan Arden mengangguk dengan bibirnya yang tersenyum. Sudah lama dia tidak memanjakan Dea, dan memberikan Dea barang-barang baru. Jadi, besok saat akhir pekan, Arden akan mengajak dia untuk berbelanja.
Nanti kita ke toko perhiasan juga, membeli cincin untuk pernikahan kita. Arden, aku tidak bisa berkata-kata lagi. Dia langsung memeluk Arden erat. Sumpah, saat ini dia ingin sekali menangis. Bahkan kedua matanya sudah terasa panas. Namun sekuat tenaga dia tahan. Bagaimanapun caranya, dia tidak ingin pergi dengan meninggalkan air mata untuk Arden. Sesekali dia menggigit bibirnya kuat. Sesekali pula dia menghindari menatap Arden secara langsung. Dia begitu ahli bersandiwara, membuat Arden tidak curiga. Selesai sarapan, Arden pergi. Dia melambaikan tangannya dan terus menyaksikan punggung Arden yang menjauh. Dan saat punggung itu tidak terlihat lagi, terdengar jelas suara helaan nafas berat dia. Wanita cantik ini menutup pintu, bersandar di sana dan menyentuh dadanya yang terasa sesak. Meski sudah menghabiskan waktu bersama, tapi rasanya tetap saja kurang. Namun berulang kali dia membulatkan tekad. Dia harus pergi. Dia segera bersiap. Dia berdandan cukup rapi dengan tas kecil yang dia bawa. Turun ke lobi apartemen dan menghentikan sebuah taksi. Dia bernafas lega saat pengawal yang diminta Arden menjaganya pun tidak curiga. Dia tahu pengawal itu terus mengawasinya. Ke Mega Mall, Pak, titah dia pada sang supir. Tak lama kemudian mobil itu berhenti di tempat yang dia minta. Di pusat perbelanjaan itu dia membeli baju serba hitam dan segera menggunakannya. Celana jeans hitam, baju hitam, lengan panjang, dan topi hitam pula. Dari sana dia baru pergi jauh. Dia tidak keluar negeri, dia hanya pergi keluar kota, karena tidak ingin kepergiannya tercatat dimanapun. Kini dia sudah berada di dalam bis. Sepanjang perjalanan itu, dia menatap jalanan dengan tatapan yang kosong. Hatinya pun kini mulai terasa hampa. Dia coba tidak menangis, tapi ternyata tidak bisa. Air mata itu tumpah dengan sendirinya. Dia coba hapus tapi keluar lagi. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menangis sepuasnya. Maafkan aku, Ar. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Dia terus membatin mengucapkan kata maaf. Tidak terbayang olehnya ketika nanti Arden pulang dan dia tidak ada lagi bersamanya. Dia terus menangis tanpa suara, karena tidak ingin mengganggu penumpang yang lain. Terus seperti itu sampai tangisnya cukup mereda. Maafkan aku, Ar. Akhirnya aku pergi. Sudah lewat jam makan siang, tapi dia tak kunjung pulang. Pengawal yang ditugaskan untuk mengawasi dia pun mulai merasa cemas. Dia merogoh ponselnya di saku celana, ingin memeriksa keberadaan dia melalui ponsel yang sudah dipasang GPS. Secara diam-diam oleh dia dan Arden. Tetapi kedua mata penjaga itu langsung membola saat melihat lokasinya sama. Di tempat dia berdiri saat ini, bisa dipastikan bahwa dia pergi dengan meninggalkan ponselnya di dalam apartemen. Seketika dia menelan ludahnya kasar, jantungnya pun mulai bergemuruh merasa takut. Astaga, kenapa aku bisa ceroboh? Kenapa aku tidak mengikuti Nona Dea? Aku harus bagaimana? Gumam Jack dengan ketakutan yang sudah sampai di ubun-ubun. Dia kira hubungan dia dan tuannya sudah membaik seperti dulu, jadi tidak terpikirkan olehnya bahwa dia akan kembali kabur seperti beberapa hari lalu. Tapi apa yang terjadi hari ini benar-benar membuatnya syok. Tidak ingin kesalahannya semakin bertambah, saat itu juga dia melaporkan kondisi terkini pada Arden. Tentang Dea yang tak kunjung-kunjung pulang, dan tentang ponsel Dea yang ditinggal di dalam apartemen. Di ujung sana Arden tersentak. Dia segera pamit pada kliennya untuk pulang lebih dulu. Seketika ketakutan pun merayap masuk ke dalam hati Arden. Kembali teringat tentang Dea semalam yang tidak biasa. Selama ini Dea hanya menuruti apapun maunya, tidak seperti semalam yang begitu berani menggoda dia lebih dulu.
Arden mulai ingat sejak kemarin malam pun Dea selalu memasak makanan kesukaan dia, membersihkan apartemen bahkan mengganti pengharum ruangannya. Dan Arden mulai ingat jika Dea mengisi penuh lemari pendingin dengan bahan makanan. Tidak, jangan katakan kamu pergi deh. Siang itu Arden mengemudikan mobilnya sendiri. Dia merebut kunci mobilnya dari Leon, mengemudi dengan kecepatan tinggi menuju apartemen miliknya dan Dea. Tapi Leon yang merasa cemas pun mengikuti sang tuan, hingga tak berselang lama, kemudian mereka sama-sama sampai di tempat tujuan. Arden berlari masuk dan menuju lift. Jack yang menunggu di lobi pun ikut berlari, mengikuti langkah sang tuan. Jam berapa dia pergi? Tanya Arden saat dia, Jack, dan Leon sudah berada di dalam lift. Lift itu naik menuju lantai 12, di mana unit apartemen mereka berada. Tidak lama setelah Anda pergi bekerja, Tuan, jam 8 pagi, jawab Jack. Tidak sampai di sana, dia juga menjelaskan jika dia tidak membawa barang apa-apa, hanya gaun biasa dan tas kecil. Seperti dia yang ingin pergi keluar lalu kembali pulang. Tapi Jack pun tak mengira jika dia meninggalkan ponselnya. Saat pintu lift itu terbuka dan sampai di lantai 12, Arden langsung berlari menuju unit apartemennya. Membuka pintu dengan tergesa dan masuk ke dalam sana. Seketika hawa kesunyian langsung terasa. Dia berlari menuju kamar, sementara Jack dan Leon menuju ke sisi lain. Tapi sayang, mereka bertiga tidak menemukan dia dimanapun. Arden tergugu saat melihat ponsel Dea tergeletak di atas nakas. Seketika tubuhnya melemah. Dia mendekat dan mengambil ponsel itu dengan dadanya yang mulai sesak. Bukan hanya ponsel, di sana juga ada sebuah catatan kecil. Hanya tertulis 2 kata. Aku pergi. Namun 2 kata itu mampu meluluhlantakkan hidup Arden. Hatinya mendadak kosong. Tiba-tiba rasa kehilangan itu seolah menarik semua udara, membuat dia sulit untuk bernafas. Bersambung.